sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga para penonton YouTube saya selalu dalam keadaan sehat dan sukses lancar dalam usaha ataupun pekerjaannya. Pada episode YouTube ini saya ingin bercerita tentang masalah alam. Yang kita ketahui tentang alam itu mungkin adanya alam-alam yang sudah kita ketahui, yaitu adalah alam manusia, alam jin, ya, alam kubur dan lain-lain sebagainya. Di sini kita sebagai manusia sangatlah bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk ya, yang paling sempurna di alam dunia ini. Jadi Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan ya, dari makhluk-makhluk lain tentunya mempunyai sesuatu tujuan. Salah satunya tujuan adalah untuk memelihara alam semesta ini agar tidak rusak dan segala sesuatunya dapat dipelihara untuk kelestariannya, termasuk juga mungkin perlindungan terhadap hutan dan binatang-binatang yang ada. Namun saat sekarang ini sangatlah kita melihat bahwa banyak juga hutan-hutan yang sudah gundul, yang akhirnya manusia itu kelihatan ada keserakahan yang muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Namun ini adalah sesuatu alam yang terlihat saat sekarang, fenomena yang terjadi di dunia ini. Hanya beberapa mungkin yang masih memelihara dan melindungi daripada hutan yang ya salah satunya adalah Kalimantan, ya mungkin ada di daerah Jawa sedikit, dan mungkin juga ada di luar negeri yang mungkin masih banyak juga yang masih tetap menjadikan sesuatu yang bisa kita harapkan agar populasi binatang dan hutan ini tidak habis ya dimakan massa. Nah, ada hal yang menarik di sini. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan juga sudah menciptakan yang namanya alam, yaitu adalah alam jin. Nah, jin dan manusia ini salah satu ciptaan Tuhan yang intinya antara jin dan manusia itu ditugaskan dan diberikan sesuatu amanah oleh Tuhan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dibilang seperti ini, maka tugas kita dengan tugas jin sebetulnya hampir sama. Karena apa? Diciptakannya jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ini bisa menjadikan sesuatu ketentuan buat kita bahwa Tuhan ini menciptakan kita sebagai manusia itu harus betul-betul menjadikan sesuatu yang mungkin bermanfaat buat kita, buat alam, dan buat semua yang ada di dunia ini. Ada yang menarik di dalam tentang jin dan manusia ini sendiri. Jin diciptakan Tuhan dengan alamnya sendiri, yaitu alam jin. Manusia diciptakan dengan alamnya sendiri, yaitu alam manusia. Nah, inilah yang menjadi menarik buat kita semua. Ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang pernikahan jin dan manusia.
Padahal ini salah satu alam yang dikatakan berbeda alam. Jin adalah makhluk Tuhan yang di alamnya tidak sama dengan kita. Dan kita diciptakan dengan alam yang ada sekarang ini juga berbeda dengan alam jin. Namun kenapa ada orang yang menyatakan bahwa ada pernikahan antara jin dan manusia? Nah, ini yang menarik sekalinya. Mudah-mudahan kupasan saya dan ulasan yang saya berikan ini bisa menjadikan sesuatu pelajaran juga buat kita semua. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada alam jin dengan alam manusia bertemu, antara pemuda jin dan pemuda manusia, atau putri dari jin dan putri dari alamnya manusia. Yang kenapa yang saya katakan ini, salah satunya adalah satu, yang selalu menjadikan perkawinan itu adalah perkawinan antara manusia, laki-laki di manusia dengan seorang jin yang mungkin dikatakan adalah seorang perempuan. Jarang seorang perempuan yang dalam cerita itu menikah dengan jin. Ya, jadi yang selalu ada pernikahan itu adalah laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan jin. Ini yang selalu terdengar oleh saya, dan nggak tahu kalau mungkin ada cerita yang jauh lebih ini, saya juga belum mendengar itu. Nah, secara kebesaran Tuhan mungkin ini bisa terjadi, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Namun kita sebagai orang yang awam ya tentunya berpikir, apakah mungkin bisa perkawinan antara jin dan manusia ini terjadi? Karena ada beberapa yang sudah saya juga melihat dari YouTube dan cerita-cerita lain bahwa ada pernikahan itu. Nah, kalau pernikahan ini seandainya seorang laki-laki manusia menikah dengan seorang perempuan jin, itu pastinya akan ada kelahiran. Kenapa saya bilang ada kelahiran? Karena jin dan manusia diciptakannya sama. Nggak mungkin di jin ini nggak ada perempuan, semuanya laki, nggak mungkin. Karena apa? Diciptakannya manusia itu juga ada perempuan dan laki-laki. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang menikah dengan jin, maka tentunya akan ada yang dinamakan keturunan. Nah, keturunannya itu berbentuknya seperti apa, hanya orang itu yang tahu. Dan kita yang orang awam, kita tidak pernah tahu apakah ada ataukah tidak untuk putra dari perkawinan yang berbeda alam. Nah, disinilah uniknya tentang cerita. Tapi ada pengakuan-pengakuan orang yang mengatakan bahwa ada pernikahan antara jin dan manusia tadi. Kita tidak tahu apakah ini memang benar-benar ada, ataukah memang ini hanya cerita yang menggambarkan bahwa sesuatu yang berbeda alam bisa bertemu di dalam satu perkawinan. Kalau hal ini terjadi, maka ya yang akan kita lihat adalah keturunannya. Nah, keturunan dari alam jin dengan perkawinannya dengan manusia ini yang belum pernah terjadi, belum pernah terlihat. Apakah ini berbentuk manusia ataukah ini berbentuk dengan jin? Nah, ini salah satu yang mungkin bisa kita pikirkan seperti apa. Kalau keyakinan saya
tentang jin itu memang ada, karena memang dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan alam yang berbeda dengan kita. Namun tujuannya sama, ya, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita. Kalau mungkin saja ya antara jin dengan manusia ini hanya berbeda, mungkin ini kan menurut saya, berbeda fisik, berbeda usia, dan berbeda yang lain-lainnya. Dan belum ada juga yang cerita kematian jin, ya, jin itu matinya di mana. Tetapi yang selalu diceritakan adalah tentang pernikahan jin dan manusia. Tapi kematian jin ini yang saya juga belum dengar. Jin itu berumur, ya menurut cerita ini berumur ratusan tahun, ya. Tapi kematiannya belum pernah diceritakan. Hanya kemunculan jin yang menikah dengan manusia itu selalu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, soal masalah benar, masalah salah, atau ini menjadi cerita, hanya sekedar cerita, itu kita kembalikan kepada semua yang menonton di dalam ini. Tapi ingat bahwa kita harus yakin adanya alam jin dan adanya alam manusia ini. Ini yang harus menjadikan satu catatan. Jadi alam jin itu tetap ada. Bentuk jin itu seperti apa? Itu yang mungkin perlu kita gambarkan. Ada beberapa gambaran. Jin itu diceritakan seperti apa istilahnya, besar, tinggi. Ya mungkin ada jin-jin itu yang berjenis seperti apa. Ya manusia pun ada. Ada manusia itu yang tinggi, ada manusia itu yang pendek dan sebagainya. Itu ada juga. Mungkin di sana juga ada seperti itu. Namun ini kembali kepada kalau kita sendiri yang mungkin awam dalam cerita tentang alam jin ini, mungkin kita juga masih berpikir dan kita belum menemukan sesuatu yang kepastian. Namun tetap harus diyakini bahwa alam jin itu ada di sekeliling kita. Salah satu contoh, kenapa saya katakan, ada beberapa cerita tentang kejadian seorang yang disunat oleh jin. Ya, seorang laki-laki kecil disunat oleh jin yang tahu-taunya dia sudah disunat. Ini salah satu tentang keberadaan cerita tadi. Yang kedua, ada manusia itu yang menghilang, yang dikatakan bahwa masuk ke alamnya jin. Ini cerita. Tapi tidak ada cerita di balik ini yang jin masuk ke alam kita. Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaan buat kita semua. Mudah-mudahan nanti seiring waktu berjalan itu akan menjadikan sesuatu cerita yang bisa terkuak. Karena ya semuanya ini juga ingin membuktikan tentang cerita tentang masalah perkawinan jin dan manusia. Nah, ini salah satu uniknya cerita. Dan berarti di sini ada cerita yang belum tuntas, yang belum terkuak dengan bukti-bukti yang kita bisa lihat sehari-hari. Kalau untuk manusia itu masuk ke alam jin, itu sering ceritanya. Yang mana dikabarkan bahwa ada di daerah tertentu yang salah satu orang itu hilang dan ternyata orang tersebut tidak pulang-pulang. Dan katanya itu dibawa oleh makhluk yang dinamakan jin. Yang kedua ceritanya tadi adalah seorang putra, ya, biasanya ini anak-anak kecil yang ditahu-taunya sudah disunat. Dan ini kejadian-kejadian yang nyata dialami kalau untuk yang disunat. Dan itu sering terjadi di daerah yang sifatnya mungkin masih pedesaan dan lain-lain. Kalau di perkotaan saya juga belum tahu, belum dengar. Namun disinilah mari kita tingkatkan lagi keimanan kita tentang masalah keberadaan jin
bahwa jin memang ada. Itu adalah alam. Bentuknya seperti apa? Boleh orang mengatakan itu tinggi, besar, hitam dan sebagainya. Mungkin ada juga yang mengatakan dengan versi-versi yang berbeda, sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Nah, dengan seperti ini, ya, yang harus kita perhatikan adalah keyakinan tentang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan bahwa jin itu tidak ada. Ya, ada, karena itu sudah ada dalam cerita di dalam salah satu keyakinan kita bahwa memang diciptakannya jin dan manusia itu ya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ini yang belum terkuat, ya, coba nanti kita periksa, kita telusuri kembali tentang perkawinan jin dan manusia itu. Yang belum terkuat adalah tentang kelahiran anaknya jin itu seperti manusia atau anaknya ini seperti jin. Nah, ini yang belum terkuat. Tapi cerita ini sudah ada bahwa ada perkawinan jin dan perkawinan manusia itu dengan jinnya tadi. Untuk ini nanti akan kita coba cari tahu sampai sejauh mana tentang kebenarannya perkawinan antara jin dan manusia. Kalau mungkin manusia itu menghilang masuk ke alam jin, itu masih kedengaran. Tetapi jin yang menjadi masuk ke alam manusia dan dia tidak bisa kembali lagi kepada alam jin, itu yang belum kita dengar. Nah, untuk ini masih banyak yang belum terkupas, dan insya Allah mudah-mudahan nanti teman-teman kita dan semua orang yang bisa mengetahui tentang masalah ini bisa bercerita. Namun saya ingatkan dan saya mengajak kepada semuanya untuk meyakini bahwa alam jin itu ada dan alam manusia ini juga ada. Jadi Tuhan menciptakan memang hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin bahwa jin itu ada, dan ini adalah salah satu tentang masalah keimanan kita. Jadi kuatkanlah iman kita ya, untuk tidak berubah, bahwa kita selalu harus bersender kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cerita tentang perkawinan antara jin dan manusia ini yang harus kita kupas dan harus kita cari dan kita telusuri sampai sejauh mana. Nah, ada cerita-cerita yang lain, nanti kita kuak dan kita ceritakan kembali seperti apa yang dilakukan perkawinan antara jin dan manusia. Ya, kita sama-sama punya pengalaman dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sesuatu awalan dulu dari cerita saya, dan kita nanti akan teruskan yang akan datang nanti. Mudah-mudahan kita akan bisa mencari tahu dan kuncinya seperti apa dan apakah benar atau tidak ada pernikahan jin dan manusia. Cukup sekian menurut saya sampai di sini. Semoga kita semua tetap memegang teguh keyakinan kita dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.